yaqa'u li ghairil Mustafa. Mi'raj itu tidak terjadi bagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ngaku-ngaku Mi'raj semalam 70 kali, Bu. Ada orang ngaku-ngaku Mi'raj semalam 70 kali, Bu. Orang ini namanya Faqih Muqaddam. Dia berkata, "Urijbi ila as-sama'i sab'ina marrah fi lailatin wahidah." Aku, kata Faqih Muqaddam, Mi'raj semalam itu 70 kali. Dan ontaku ini dia ta'rifu tara'iqas sama'. Dia mengenal jalan-jalan di langit seperti mengenal jalan-jalan di bumi. Masya Allah. Kata orang-orang, Faqih Muqaddam itu kafir. Kata orang-orang, kiai-kiai Indonesia ngomong di YouTube bahwa Faqih Muqaddam kafir karena dia mengaku bisa Mi'raj ke langit. Karena orang yang mengaku Mi'raj, menurut kitab Hasyim Asy'ari, kitab Risalatul Mu'awanah, mujalazatallahi wal wuruj ilaihi wa mukalamatahu kafir. Siapa orang yang mengaku bahwa dia mujalazatullah, dapat duduk bersama Allah, awil uruj ilaihi, atau Mi'raj ke sana ke Allah, atau mukalamatahu, atau dia ngobrol dengan Allah, bahwa kafir, maka dia hukumnya kafir. Kata pembela Balawi, yang kafir mah katanya kalau 3 dilakukan semua, mujalasatullah, uruj ilaihi, mukalamatahu. Kalau 1 doang mah enggak kafir, karena pakai huruf atofnya waw. Kalau huruf atof waw, katanya berarti semuanya harus dilaksanakan. Dia nggak ngaji Alfiyah. Di Alfiyah itu al-waw li mutlaqil jam'i, mutlaqul jam'i wa ittifaqul fi'li. Jadi yang namanya huruf atof waw, ahwa mutaqaddimun, ahwa muqarinun, ahwa mutaakhir, itu pakai hurufnya waw. Bisa lebih dahulu, Ja'a Zaidun wa Amrun, itu mutlaqul jam'i. Pokoknya datang Ki Zaid dan Ki Amr. Bisa Ki Zaid dulu yang datang, bisa Ki Amr dulu yang datang, bisa bareng-bareng datang. Kata pendukung Balawi, Faqih Muqaddam tidak kafir karena dia hanya naik ke langit, tapi tidak mengaku mukalamah, tidak mengaku mujalasah. Ini orang nggak ngerti ilmu nahu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Pakai huruf ataf waw, bahwa Allah telah mengutus Nuhan wa Ibrahim, Nuh dan Nabi Ibrahim. Abbara bil atfi bil atif al waw. Aku telah mengutus Nuhan, Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim itu ma'an? Tidak. Jaraknya Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh itu ribuan tahun, tapi menggunakan huruf ataf waw. Ittifaqul fi'linya apa? Irsal, arsalna. Yang dimaktufkan apa? Nuhan wa Ibrahim. Tetapi itu mutaqaddiman wa mutaakhiran, la muqarinan. Berarti Faqih Muqaddam juga, walaupun hanya dia itu mengaku Mi'raj ke langit saja, tidak mengaku mukalamah, tidak mengaku mujalasah, fahuwa kafirun, maka dia hukumnya kafir. Kata kiai-kiai di YouTube, saya datang ngomong Faqih Muqaddam tidak kafir. Gimana Kiai Mat Faqih Muqaddam tidak kafir? Orang kafir itu yata'allaqu bil mukallaf.
Ahuwa kafirun, ahuwa muslimun, ahuwa munafikun. Mukallaf. Wal faqih al muqaddam laisa sahsan tarikhiyan fid dunya. Dia tidak ada sejarahnya, dia tidak ada sosoknya. Ismun bila musamma, dia nama tidak ada musammanya. Namanya dikarang di abad 9, keramatnya dikarang di abad 9, ceritanya dikarang di abad 9. Dikatakan hidupnya tahun 653 Hijriah. Digelati. Dilihat di tahun 653 dalam kitab-kitab yang ada di tahun itu, banyak yang dikarang oleh para ulama, tidak ada di tarikh tahun 653 Hijriah dan sebelumnya, karena wafatnya 653. Itu ada seorang yang bernama Faqih al-Muqaddam pernah hidup di tarikh. Jadi pengakuannya itu pengakuan yang dalam ilmu hadis disebut maudhu'un. Apa? Maudhu'un, palsu. Sejarahnya palsu, ngaku turunan nabinya juga palsu. Ini apa maksudnya? Suruh minum. Masya Allah, baik sekali ini. Namanya Kang Mas Saifuddin. Sedulur dengan saya, Imaduddin Saifuddin. Tiangnya agama, pedangnya agama. Istrinya berapa dia? Masya Allah, kasihan amat. Hampir 2 nggak jadi. Ya, namanya masyarakat kan ikut Pak Camatnya. Kalau Pak Camatnya minas suja, maka masyarakatnya minas suja. Kalau camatnya minal khaifin, warra'iyatu aula. Saya ibu-ibu ngomong pakai muqaddam sebagai orang yang tidak ada sejarahnya, tidak ada sosoknya, ini disangka dibayar oleh Cina katanya. Ini Kiai Imad ini membatalkan nasab Balawi karena dibayar oleh Cina. Kata saya, urusannya apa Cina sama saya? Apa untungnya Cina itu membatalnya nasab Balawi? Sekarang kan di Banten lagi ada proyeknya Pak Jokowi dulu, proyek strategis nasional, namanya PIK 2. Saya kan gak ngomong, mau setuju, mau menerima, mau menolak, saya gak ngomong. Itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional PIK 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imam, kalau nasab Habib aja dikejar, tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diam saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imam diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi, bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi, namanya Mu'annas Al-Aidid. Dia Baklawi, dia Kabib. Kalau saya melihat Baklawinya, saya langsung nolak. Tapi orang nolak, orang menerima itu harus tahu apa yang ditolak, harus tahu apa yang diterima. Jangan kita nggak ngerti apa-apa, kita menerima. Jangan kita nggak tahu apa-apa, kita menolak. Saya udah ngerti PIK 2 ini jenis kelaminnya apa. Ini makhluk model apa ini PIK 2? Kenapa? Karena saya belum mendapat penjelasan. Sebenarnya seperti apa, proyeknya apa, manfaatnya apa, kerugiannya masyarakat apa kalau diterima. Kalau sudah ada ilmu qoma bi al ilmu bi PIK wa PSN, baru kita boleh mengatakan menerima
boleh mengatakan menolak. Karena saya komisi fatwa, ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Kemarin saya di CMS, Kiai hari Minggu tolong survei di PIK. Ini dari perintah MUI Banten. Nanti komisi fatwa yang menentukan secara maqasidus syariah apakah diterima atau tidak. Kata saya, buat apa kalau kita terjun ke lapangan tapi tidak tahu master plan-nya apa? Saya mohon dikirimkan dari PIK gimana, dari Bapedanya gimana, dan alhamdulillah sudah dikirimkan baru kemarin di mobil. Saya baca, tinggal saya terjun ke lapangan. Baru setelah kita tasawur, nah kita menentukan hukum itu harus tasawur. Al-hukmu bisyai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu adalah cabang dari tasawurnya. Kalau kita menghukumi sesuatu, menerima atau menolak tanpa tahu tasawurnya, maka itu orang gendeng. Tasawurnya dulu, tasdiknya dulu, lalu bagaimana manfaatnya, madaratnya kita timbang secara maqasidus syariah, baru kita menentukan sikap. Tapi banyak orang yang kesusu, belum apa-apa menerima, belum apa-apa menolak. Lah harus ditimbang. Setiap proyek yang dijalankan oleh negara pasti tujuannya kesejahteraan rakyat, Bu. Kalaupun ada di bawah itu hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, itu teknis lapangan, harus diselesaikan secara lapangan. Kalau misalnya harus menunggu secara konvensional, itu Banten Utara yang sekarang mau dibangun itu kalau ngandalin Pemda kabupaten itu mungkin 100 tahun lagi baru bisa dibangun. Makanya ibu-ibu, kalau ada pembangunan dari pemerintah, terima dulu, nanti dilihat madarat manfaatnya, jangan nolak aja, nanti nggak maju-maju. Pak Camat mau bikin jalan, nih apa nih tujuan Pak Camat? Kita tolak, karena mungkin Pak Camat ini mau nyari untung. Jangan begitu, maslahatnya buat rakyat, maslahatnya buat masyarakat. Jadi sekali lagi, bahas nasab ini bukan karena sesuatu hal di lain kita. Ini adalah intern Nahdlatul Ulama. Karena yang masih percaya Habib kutune Nabi ku ya cuma NU. Wong liyan mau wis ora percaya Habib iku kutune Nabi sing jaman bengen. Muhammadiyah iku ora percaya Habib kutune Nabi sing bengen. Makane Muhammadiyah sugih 300 triliun duit-duite kan. Muhammadiyah duitnya 300 triliun Bapak. Al-Irsyad orangnya sekarang intelek. Kenapa Al-Irsyad itu intelek, kaya? Karena mereka sing bengen wis ora percaya Habib kutune Nabi. Lah wong NU masih makenen bae. Napa? Duitnya kakek didawir. Duitnya kakek didawir Habib. Makanya ini kita melihat fenomena uang ngaku butuhin Nabi tapi akhlaknya adoh karo Kanjeng Nabi ku dadi bingung. Lah lamun kita ngedeleng Gus-gus ya, anaknya kiai akhlaknya kayak kiai, tawadhu, ngajine kewakal, sampai diajarin kedudukan ngapain, dilempar ning pondok sejen. Supaya apa dilempar ning pondok sejen? Supaya ngerasani premen dadi santri, mangan asalana, turu asal turu, ngising asal ngising. Iku santri. Lah anak kiai didokoni pondok sejen iku supaya ngerasani ari ilmu mah kiai ini gak ke ilmune. Tetapi dudu hanya ilmu, adoh saling wong tua niku membentuk karakter. Adoh karo wong tua membentuk kemandirian. Weruh artine anane wong tua iku berharga lamun anak kita wis mondok, Bu. Kalau anak kita dipondokin, dia akan merasa bahwa orang tua itu penting.
Kang Saifuddin bolak-balik dulu. Rabi masih siji. Remen, Mbak. Hampir dulu. Aja rabi nih jadi ngarep ya. Iya rabi nih ya. Ini rabi nih Kang Saifuddin. Hati-hati, dua laki ganteng makenen ki. Aja dilepas mengkonon baik. Kalau menarap di Banten maning kudu dibaturi. Bukan kecantolong Banten. Kayak kita kan didampingi baik nang rabi. Karena weruh wong kebumen ayu. Bukan kecantolong kebumen ngaku nih. Di rabi kita nih ganti kan. Alhamdulillah. Berarti disayangi nang rabi. Tutu rabi watir, tutu disayangi. Ligane mewatir, tutu sayang. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena orang NU ini percaya dengan adanya keturunan Nabi, bahwa turunan Nabi ila yaumil qiyamah ada. Turunan Nabi walaupun dari jalur Siti Fatimah perempuan, bagi kita Nahdlatul Ulama itu tetap dianggap keturunan Nabi.